warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Safira, NIM E 2019-3107 akan memberikan video tanggapan kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku pembimbing ekonomi makro Islam. Yang pertama kita akan mempelajari apa itu konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada definisi ekonomi Islam, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai sebuah falah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian ada perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan juga sosialis. Perbedaan ekonomi Islam itu bersumber di Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad para ulama. Kemudian dalam ekonomi kapitalis itu pemikiran dan juga pengalaman manusia. Ada juga dalam ekonomi sosialis itu sumbernya dari pemikiran dan juga pengalaman manusia, sama seperti ekonomi kapitalis. Kemudian dalam kompetisi itu, dalam ekonomi Islam, kompetisi dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan ekonomi kapitalis itu bebas tanpa ada aturan. Kemudian perbedaan dengan ekonomi sosialis itu tidak ada kompetisi di dalamnya, karena dalam ekonomi sosialis ini diatur oleh pemerintah. Kemudian ada juga dalam ekonomi Islam itu pengakuan kepemilikan. Pengakuan kepemilikan dalam ekonomi Islam itu oleh individu dan juga umum secara nisbi atau milik Allah. Dalam ekonomi kapitalis, pengakuan kepemilikan itu bebas untuk dimiliki dan juga digunakan. Sedangkan dalam ekonomi sosialis itu tidak ada pengakuan individu saja, bisa dibilang kepemilikan umum. Kemudian ada poin yang keempat, itu kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam itu bersifat jasmani, rohani, dan juga akal. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis itu hanya bersifat jasmani saja. Kemudian yang kelima itu ada mekanisme pasar. Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam itu berjalan sesuai dengan maslahah. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis itu dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Sedangkan dalam ekonomi sosialis itu tidak ada mekanisme pasar dan itu diatur oleh pemerintah. Kemudian ada sumber hukum. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kemudian ada dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam yang pertama itu ada At-Tauhid atau keesaan Allah, yaitu meyakini tentang keesaan Allah. Segala aktivitas ekonomi yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik itu dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, maupun Qiyas. Kemudian yang kedua ada asyidik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Semua transaksi ekonomi yang kita kerjakan itu harus jujur, entah itu si penjual ataupun pembeli. Ketika menerapkannya, maka akan melahirkan sebuah kepercayaan tersendiri. Kemudian yang ketiga itu ada mengakui hak milik individu dan juga umum. Hak itu bukan hanya kepemilikan umum saja, namun juga dalam individu. Individu misalnya ada kepemilikan mobil, kepemilikan rumah,
dan juga lain sebagainya. Kemudian ada yang keempat itu al-adalah atau adil. Maksudnya itu semuanya baik itu untuk diri sendiri maupun juga orang lain. Kemudian ada yang kelima itu al-tawazun atau keseimbangan. Misalnya keseimbangan kepentingan jasmani dan juga rohani, keseimbangan antara diri sendiri, kepentingan pribadi dan juga kepentingan umum. Kemudian ada yang terakhir itu al-ta'awun atau tolong menolong. Misalnya seorang teman yang sudah mempunyai perusahaan yang besar menolong temannya yang belum mempunyai usaha, bisa dikatakan al-ta'awun. Kemudian ada prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam itu bebas dari yang namanya maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Kemudian ada karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 8, yaitu yang pertama, ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariah, dan juga akhlak. Kemudian yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia itu sebagai khalifah. Yang ketiga, ada larangan maisir, gharar, dan juga riba. Yang keempat, ada keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan juga kebendaan. Kemudian yang keenam itu ada bimbingan konsumsi. Yang ketujuh ada petunjuk investasi, dan yang kedelapan ada zakat. Sekian video tanggapan dari saya kepada Bapak Abdul Wadud Nafis. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.